Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan salawat serta salam tak lupa senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat, Kepala SMP Islam Bunga Bangsa, Ibu Nur Azizah SPD, serta guru-guru dan staf SMP Islam Bunga Bangsa, dan tak lupa teman-teman yang berbahagia. Saya Rizky Fatika Zahra Fahri dari kelas 9 Itaku Salman. Alhamdulillah, di hari Jumat pekan ini, saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan tausiah yang bertema keutamaan mencintai Nabi Muhammad SAW. Cinta terhadap Rasul adalah kewajiban bagi setiap umat muslim. Cinta kepada Allah, maka harus dibuktikan dengan ketaatan terhadap Rasulnya. Cinta terhadap Rasul adalah puncak keimanan setiap umat muslim. Kata Syekh Husain bin Qasim Al-Qatis, cinta itu akan lebih berharga dan berarti bila ditunjukkan kepada Rasulullah. Bentuk cinta kepada Rasul bisa dengan meneladani akhlak, budi pekerti, petunjuk, serta sunnah-sunnah beliau, dan berusaha untuk mempelajari dan mengamalkannya dengan baik. Jika ingin dekat dengan Rasul, ikuti segala perintah dan sunnah yang pernah ia lakukan. Hanya dengan ketaatan itulah, maka cinta itu akan terbukti. Hikmah dan keutamaan yang bisa kita ambil dari mencintai Rasul adalah, yang pertama, dengan mencintai Rasul, kita akan terbawa untuk melakukan hal-hal yang beliau cintai. Suatu ungkapan menyatakan bahwa, bukankah pecinta akan melakukan hal-hal yang disukai oleh yang dicintai? Jadi, dengan mencintai Rasul, maka kita akan terbawa untuk melakukan hal-hal yang disukai oleh beliau. Dan itu artinya, kita akan berjalan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, orang yang mencintai Rasulullah SAW dengan sungguh-sungguh, maka Rasul akan membalas dengan cintanya pula. Kedua, mereka yang mencintai Rasulullah SAW akan senantiasa bersama Rasul. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasannya ada seseorang yang bertanya kepada Nabi tentang hari kiamat. Kapankah hari kiamat datang? Nabi pun menjawab, apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapinya? Orang itu menjawab, wahai Rasulullah, aku belum mempersiapkan sholat dan puasa yang banyak. Hanya saja aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Rasul pun bersabda, seseorang di hari kiamat akan bersama orang yang dicintainya, dan engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Anas pun berkata, kami tidak lebih bahagia daripada mendengarkan sabda Nabi, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Anas kembali berkata, aku mencintai Nabi, Abu Bakar, dan Umar. Maka, aku berharap akan bisa bersama mereka di hari kiamat nanti. Dengan cintaku ini kepada mereka, meskipun aku sendiri belum bisa beramal sebanyak amalan mereka. Yang ketiga, dengan tulus mencintai Rasul, maka orang tersebut akan merasakan manisnya iman. Hal ini sesuai dengan sabda Rasul, ada 3 hal. Barang siapa yang melaksanakan ketiga-tiganya, maka ia akan merasakan kelezatan iman. Yang pertama, orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi cintanya kepada yang lain. Yang kedua, orang yang mencintai orang lain hanya karena Allah. Dan yang ketiga, orang yang membenci untuk kembali ke kafiran sebagaimana ia benci untuk masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari. Dan keutamaan yang terakhir adalah, dengan mencintai Rasul akan membawa kita menuju pada kesempurnaan iman. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis,
Demi Allah, salah seorang di antara kalian tidak akan dianggap beriman hingga diriku lebih dia cintai daripada orang tua, anaknya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, mereka yang mencintai Rasul adalah orang-orang yang berpegang teguh serta selalu bersemangat dalam menghidupkan serta mengamalkan ajaran-ajaran Rasul, yaitu dengan mengamalkan sunnah beliau, melaksanakan perintahnya, dan menjauhi segala yang dilarang olehnya, baik dalam perkataan maupun perbuatan, serta senantiasa mendahulukan hal tersebut daripada hanya mengikuti hawa nafsu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin cukup sekian tausiah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat termasuk orang-orang yang senantiasa mencintai Allah dan Rasul-Nya, serta selalu menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan khilaf. Terima kasih sudah mendengarkan tausiah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Nur Aziza beserta staf Dewan Guru dan juga murid-murid yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Kalika Indi Kumera, saya dari kelas 9 Hafsah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul keutamaan mencintai Nabi Muhammad SAW. Sebagai umat Islam yang baik, sudahkah kita benar-benar mencintai Rasulullah SAW? Meskipun kita sebenarnya belum pernah mengenal beliau secara langsung. Seperti apakah bentuk cinta kita kepada beliau SAW? Imam Al-Qadhi Iyad Al-Yasubi pernah berkata, "Ketahuilah bahwa barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan mengutamakannya dan berusaha meneladaninya. Kalau tidak demikian, maka berarti dia tidak dianggap benar dalam kecintaannya dan hanya mengaku-ngaku tanpa bukti nyata." Maka orang yang benar dalam pengakuan mencintai Rasulullah SAW adalah jika terlihat tanda bukti kecintaan tersebut pada dirinya. Tanda bukti cinta Rasulullah SAW yang utama adalah dengan meneladani beliau SAW, mengamalkan sunnahnya, mengikuti semua ucapan dan perbuatannya, melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangannya, serta menghiasi diri dengan adab-adab etika yang beliau contohkan, dalam keadaan susah maupun senang dan maupun sedih. Jika menilik dari keterangan sahabat Rasulullah di atas, sudah jelaskah bagi kita tentang arti yang sebenarnya dari mencintai Rasulullah SAW, yaitu dengan meneladani akhlak dan budi pekerti, petunjuk, serta sunnah-sunnah beliau dan berusaha untuk mempelajari dan mengamalkannya dengan baik. Selain itu juga dengan tidak melakukan hal-hal yang Rasulullah SAW tidak menyukainya, seperti terlalu berlebihan dalam hal memuji serta menasihati beliau, yaitu dengan menempatkan beliau pada kedudukan yang lebih tinggi daripada kedudukan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Janganlah kalian memuji diriku secara berlebihan dan melampaui batas, sebagaimana orang-orang Nasrani melampaui batas dalam memuji Nabi Isa bin Maryam. Karena sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba Allah, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya." Apa saja keutamaan cinta kepada Rasulullah SAW? Hikmah dan keutamaan yang bisa kita ambil dari rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW diantaranya adalah: yang pertama, Rasulullah SAW adalah teladan yang baik bagi umatnya. Mereka yang meneladani Rasulullah SAW, baik ucapan maupun perbuatan beliau, adalah orang-orang yang telah menempuh jalan yang lurus, yang pada akhirnya akan membawa mereka menuju kemuliaan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pernah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang berharap rahmat Allah dan balasan kebaikan pada hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. 2. Dengan mencintai Rasulullah SAW,
akan membawa kita untuk melakukan hal-hal yang beliau cintai. Suatu ungkapan menyatakan bahwa bukanlah pecinta akan melakukan hal-hal yang disukai oleh yang dicintai. Jadi dengan mencintai Rasulullah SAW, maka kita akan terbawa untuk melakukan hal-hal yang disukai oleh beliau SAW. Dan itu artinya bahwa kita akan berjalan di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, orang yang mencintai Rasulullah SAW dengan sungguh-sungguh, maka beliau SAW akan membalas dengan cintanya pula. 3. Mereka yang mencintai Rasulullah SAW akan senantiasa bersama beliau SAW. Ini sesuai dengan sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari, yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Nabi SAW tentang hari kiamat. Kapankah kiamat datang? Nabi SAW pun menjawab, apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapinya? Orang itu menjawab, wahai Rasulullah, aku belum mempersiapkan sholat dan puasa yang banyak. Hanya saja aku mencintai Allah dan Rasulnya SAW. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, seseorang di hari kiamat akan bersama orang yang dicintainya, dan engkau akan bersama yang engkau cintai. Anas pun berkata, kami tidak lebih bahagia daripada mendengarkan sabda Nabi SAW. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Anas kembali berkata, aku mencintai Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar. Maka aku berharap akan bisa bersama mereka di hari kiamat. Dengan cintaku ini kepada mereka, meskipun aku sendiri belum bisa beramal sebanyak amalan mereka. 4. Dengan tulus mencintai Rasulullah SAW, maka orang tersebut akan merasakan manisnya iman. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Ada 3 hal. Barang siapa melaksanakan ketiga-tiganya, maka ia akan merasakan kelezatan iman. Orang yang mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta kepada yang lain. Orang yang mencintai orang lain hanya karena Allah, dan orang yang benci untuk kembali ke kafiran sebagaimana benci untuk masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari. 5. Dengan mencintai Rasulullah SAW akan dapat membawa seseorang menuju pada kesempurnaan iman, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Demi Allah, seorang dari kalian tidak akan dianggap beriman hingga diriku lebih dia cintai daripada orang tua, anaknya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi, mereka yang mencintai Rasulullah SAW adalah orang-orang yang berpegang teguh serta selalu bersemangat dalam menghidupkan serta mengamalkan ajaran-ajaran beliau, yaitu dengan mengamalkan sunnah beliau dan menjauhi segala yang dilarang olehnya, baik dalam perkataan maupun perbuatan, serta senantiasa mendahulukan hal-hal tersebut daripada hanya mengikuti hawa nafsu. Sekian tausiah dari saya. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita taufik hidayah agar kita dapat istiqomah dalam kebajikan. Salawat serta salam kita hanturkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat, dan para penerus perjuangan beliau hingga ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati dan muliakan Kepala Sekolah SMP Islam Bunga Bangsa Ibu Nur Azizah, dan para jajaran manajemen serta bapak dan ibu guru kita tercinta, juga saudara-saudari, teman-temanku siswa-siswi SMP IBB. Pada kesempatan kali ini saya akan memberi ceramah tentang keutamaan mencintai Nabi Muhammad SAW. Sebagai umat muslim, umat Islam yang baik, sudahkah kita benar-benar mencintai Rasulullah SAW? Meskipun sebenarnya kita belum pernah mengenal beliau secara langsung, dan seperti apakah bentuk cinta kita kepada beliau SAW? Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian memuji diriku secara berlebihan dan melampaui batas, sebagaimana orang-orang Nasrani melampaui batas dalam memuji Nabi Isa bin Maryam. Karena sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba Allah, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya.
Dari sabda tersebut dapat disimpulkan bahwa mencintai Rasul kita itu emang kewajiban bagi orang muslim, tapi jangan dilakukan secara berlebihan karena takut siapa tahu ya akan disalahartikan. Apa saja keutamaan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nomor 1, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan yang baik bagi bagi umatnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullahi wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sesungguhnya telah pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan balasan kebaikan pada hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Mereka yang meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik ucapan maupun perbuatan telah menempuh jalan yang lurus, yang pada akhirnya akan membawa mereka menuju kemuliaan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 2, dengan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan membawa kita untuk melakukan hal-hal yang beliau cintai. Suatu ungkapan menyatakan bahwa bukanlah pecinta yang akan melakukan hal-hal yang disukai oleh sang yang dicintai. Ya. Jadi dengan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan terbawa untuk melakukan hal-hal yang disukai oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu artinya bahwa kita akan berjalan di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, orang yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sungguh-sungguh, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam akan membalas dengan cintanya pula. Yang ketiga, mereka yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan senantiasa bersama beliau. Ini sesuai dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasannya ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hari kiamat. Kapan kiamat datang? Nabi pun menjawab, apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapinya? Orang itu menjawab, wahai Rasulullah, sholat dan puasa yang banyak. Hanya saja aku mencintai Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah pun bersabda, seseorang di hari kiamat akan bersama orang yang dicintainya, dan engkau akan bersama yang engkau cintai. Anas pun berkata, kami tidak lebih bahagia daripada mendengarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Anas kembali bertanya, aku mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar, maka aku berharap akan bisa bersama mereka di hari kiamat dengan cintaku ini kepada mereka, meskipun aku sendiri belum bisa beramal sebanyak amalan mereka. Yang keempat, dengan tulus mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang tersebut akan merasakan manisnya iman. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 hal, barang siapa melaksanakan ketiga-tiganya, maka ia akan merasakan kelezatan iman. Orang yang mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta kepada orang lain. Orang yang mencintai orang lain hanya karena Allah, dan orang yang benci untuk kembali ke kafiran sebagaimana benci untuk masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari. Nomor 5, dengan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kesempurnaan iman. Sebagaimana disebut dalam sebuah hadis, demi Allah, salah seorang dari kalian tidak akan dianggap beriman hingga diriku lebih dia cintai daripada orang tua, anaknya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah,
Jadi mereka yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang berpegang teguh dan selalu bersemangat dalam menghidupkan serta mengamalkan ajaran-ajaran beliau, yaitu dengan mengamalkan sunnah beliau, melaksanakan perintahnya, menjauhi segala yang dilarang olehnya, baik secara dari perkataan maupun perbuatan, serta senantiasa mendahulukan hal-hal tersebut daripada hanya mengikuti hawa nafsu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwaluf taraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihad fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Artinya, katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluarga, dan harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Surah At-Taubah ayat 24. Nah, dengan ceramah ini diharapkan agar lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu cara yang telah disebutkan, yaitu dengan mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Caranya yang kayak tadi sudah disebutkan. Ya, beberapa di antara adalah dengan sering bersolawat Nabi, melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, dan lain-lain. Mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu emang gampang banget. Ya, tinggal niat sama ikhlas hati aja. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sebesar-besarnya jika saya ada membuat kesalahan. Dekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu emang gampang banget. Ya, tinggal niat sama ikhlas hati aja. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sebesar-besarnya jika saya ada membuat kesalahan. Ya, sudah, sampai sini saja dari saya. Nama saya Aryan Khairi Ferdiansyah, kelas 9 Amru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.